Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi mengenai 4 pilar manajemen komponen sekolah. Di pertemuan ketiga ini terkait dengan komponen-komponen sekolah. Perlu kita pahami bahwa sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa saat ini kebijakan pengelolaan pendidikan ada di era otonomi daerah, ada di tingkat kabupaten kota. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan usia dini di pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal atau SPM dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, school based management. Pengertian manajemen berbasis sekolah adalah bentuk reformasi pendidikan yang pada prinsipnya sekolah memperoleh kewajiban, responsibility, kewenangan, authority, dan tanggung jawab yang tinggi dalam peningkatan kinerja terhadap setiap stakeholder. Di mana konsep MBS ini adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, komite sekolah, guru, komite sekolah, pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 2003 di Pasal 51, di mana di sini ada beberapa aspek era desentralisasi. Ini dari aspek politik, administrasi, aspek edukatif dan finansial, di mana manajemen berbasis sekolah, school based management ini diharapkan adanya peningkatan mutu kinerja sekolah, baik perbaikan mutu dan ada tujuan politik sendiri, dan juga dalam rangka efisiensi manajemen, efisiensi keuangan, dan pemerataan kesempatan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah ini adalah dalam rangka pengelolaan sumber daya secara mandiri oleh sekolah dan pengambilan keputusan secara partisipasif yang ada di komite sekolah, di lingkungan sekolah, sehingga diharapkan muncul peningkatan mutu sekolah yang signifikan. Tujuan daripada manajemen berbasis sekolah itu pertama adalah meningkatkan kemandirian sekolah. Bagaimana sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian baik dari sisi keuangan, sisi manajemen, sisi pengelolaan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sarana prasarana, manajemen peserta didik, semua dituntut untuk kemandirian. Yang kedua adalah pemberian kewenangan yang besar dalam mengelola sumber daya sekolah. Terus mendorong keikutsertaan stakeholder. Stakeholder di sini baik pemangku kepentingan, baik orang tua, industri maupun yang lainnya. Sehingga diharapkan adanya kolaborasi dalam tujuan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah ini adalah sebenarnya sebagai bentuk otonomi sekolah. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah, dan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Dukungan yang dibutuhkan tentunya kepala sekolah harus memiliki apa? Memiliki kemampuan keputusan terbaik, mengambil keputusan sebagai decision maker yang baik. Yang kedua, kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan berdemokrasi. Yang selanjutnya kemampuan menghargai pendapat orang lain, sehingga ada kemampuan untuk empati dan saling menghargai pendapat orang lain, kemampuan memobilisasi sumber daya, komunikasi yang efektif, gitu ya, kemampuan adaptif terhadap perubahan dan antisipatif dengan yang lainnya, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi dengan komite sekolah yang lainnya, sehingga sekolah kemampuan memberdayakan guru dalam rangka otonomi pembelajaran. Khusus untuk MBS, membina mengembangkan 7 komponen manajemen sekolah melalui proses manajemen sekolah yang efektif, yaitu prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah sesuai dengan Undang-Undang 20 2003 Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa ada prinsip-prinsip diantaranya adalah kemandirian, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipatif, efisiensi, dan ujungnya adalah akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan di sekolah. Pertama terkait dengan kemandirian. Bagaimana kemandirian kewenangan sekolah untuk mengelola sumber daya manusia, sumber daya lain, dan mengatur kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi sekolah warga sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, tolak ukur kemandirian dari mana? Dilihat dari kemandirian membuat program-program sekolah. Tentunya tidak ada lagi program-program top down, tetapi program itu muncul dari bawah, bottom up gitu, sehingga ini akan menjadi
sebuah kemandirian dalam pembuatan program sekolah. Dan untuk kemandirian pendanaan, diharapkan sekolah juga harus ada inisiatif untuk melakukan penggalangan dana untuk pengembangan sekolah, inisiatif para stakeholder sekolah, pimpinan kepala sekolah, komite sekolah, dan ini harus terus bagaimana diupayakan untuk terjadinya kemandirian dalam pendanaan pendidikan. Dalam arti kemandirian yang berlangsung secara terus-menerus akan menjamin sustenabilitas sekolah gitu diharapkan. Prinsip berikutnya adalah prinsip keadilan. Keadilan sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat. Hal ini dan pembagian sumber daya di kepentingan peningkatan mutu jadi dibagi rata sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ada. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan sekolah, baik kepentingan untuk pendanaan, kepentingan kebijakan maupun segala macamnya, itu harus bersifat transparan dan terbuka dalam pengelolaan sekolah kepada seluruh warga sekolah dan stakeholder yang dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumber daya sekolah. Selanjutnya adalah prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan ini adalah jalinan kerjasama antara masyarakat baik secara individu, kelompok, organisasi maupun dunia usaha dan industri sehingga terjadi link and match antara pendidikan dan dunia industri. Diharapkan seperti itu. Prinsip yang berikutnya adalah partisipatif. Keikutsertaan semua stakeholder yang terkait dengan sekolah dalam pengelolaan sekolah, pembuatan keputusan itu harus dilakukan dan dibuat kolaborasi melalui prosedur formal komite sekolah, keterlibatan dalam kegiatan sekolah secara intern. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi yang berupa tenaga, dana, prasarana serta bantuan teknis antara lain gagasan tentang pengembangan sekolah yang adanya keterlibatan stakeholder baik komite sekolah maupun yang lainnya. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip efisiensi. Penggunaan sumber daya baik dana, sarana prasarana dan tenaga sesedikit mungkin dengan harapan peroleh hasil seoptimal mungkin ya. Hemat terhadap pemakaian sumber daya, namun tetap dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sekolah yang diharapkan. Akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini adalah menekankan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di sekolah, terutama pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah. Mutu sekolah harus terus ditingkatkan dan tentunya para penyelenggara sekolah, tenaga pendidik, kepala sekolah dan timnya untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah. Fungsi daripada MBS itu sendiri dalam rangka kumpulan kebijakan secara sistematis disusun dan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan pedoman kerja. Diharapkan fungsi-fungsi itu sebagai upaya sistematis menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan. Tujuan kegiatan ini apa? Untuk mengarahkan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Adapun fungsi pengawasan dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu dalam upaya mengamati secara sistematis dan berkesinambungan, mendokumentasi secara jelas petunjuk kunci keberhasilan dalam seluruh proses manajemen secara komprehensif, terpadu tidak terbatas pada hal-hal tertentu. Tentunya ada fungsi pembinaan, mekanisme manajemen berbasis sekolah sifatnya desentralisasi. Sentralisasi segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat dulu, ya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, adanya desentralisasi kewenangan pengaturan kepada daerah, di mana sekarang ada pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan untuk pendidikan dasar SMP itu ada di kabupaten kota dan untuk sekolah menengah SMA, SMK, MA itu ada di pemerintah provinsi. MBS manajemen berbasis sekolah tentunya sebagai pusat pemberdayaan tingkat efektivitasnya. Pemantauan sumber daya lokal, tujuan ini adalah di dalam rangka meningkatkan efisiensi, kekuasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi sehingga birokrasinya lagi tidak panjang, adanya pemangkasan birokrasi. Manfaat MBS dalam rangka menciptakan mengembangkan tingkat kesejahteraan melalui pengelolaan manajemen berbasis kebutuhan dan kemampuan. Tentunya ini dalam rangka mengembangkan profesionalisme stakeholder melalui kemampuan sekolah dalam rangka merencanakan, mengimplementasi, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya pengelolaan. Ada tentunya 8 langkah pemberdayaan dalam MBS, menyusun kelompok guru sebagai penerima awal, rencana program pemberdayaan, termasuk juga mengidentifikasi kelompok peserta didik sekolah,
Terus membentuk dewan sekolah yang terdiri dari unsur sekolah, masyarakat di bawah